itu penyu kecil. Nah, kita ini lepas dari 1000 itu nanti yang bisa hidup cuma 1 atau 3 ekor. saya ikutan donasi untuk melepaskan tukik sebanyak 10 tukik. Satu tukiknya Rp25.000, jadi saya mengeluarkan uang untuk berdonasi mendukung pelepasan tukik yang ada di Pantai Serang Blitar ini Rp250.000. Alhamdulillah di tahun kelima ini masyarakat kita di Pantai Serang, di sekitar Pantai Serang, nelayan dan masyarakat umum di Pantai Serang sudah mulai sadar di saat ada telur penyu yang mendarat di Pantai Serang sekitar setiap tahun 18 sampai 20 induk. Itu masyarakat saat menemukan itu disampaikan kepada kelompok masyarakat Segoro Lestari yang mengkonservasi penyu. Sudah saatnya kita lebih peduli pada bumi. Menjaga keseimbangan dengan membiarkan mereka hidup di alamnya secara bebas. Selamat menyaksikan vlog News Ngevlog sambil nge-news spesial pelepasan tukik di Pantai Serang Blitar. Tradisi pelepasan tukik yang ada di Pantai Serang ini tentu menjadi tradisi yang sangat luar biasa, bahkan mendatangkan wisatawan baik dari kalangan lokal di Jawa Timur maupun di luar daerah. Saya datang khusus ke sini untuk melihat bagaimana sih sebenarnya tukik itu dilepaskan. Untuk melihat prosesi tersebut, maka kita harus tahu dulu apa saja tahapan-tahapannya. Nah, di Indonesia ada 6 jenis penyu. Yang pertama adalah penyu hijau, kemudian penyu lekang, penyu belimbing, penyu sisik, penyu tempayan, dan juga penyu pipi. Di tahun ini ada pelepasan penyu sisik dan kurang lebih 1000 penyu akan dilepaskan di Pantai Serang. Kita akan coba melihat ke dalam bagaimana lucunya tukik-tukik yang akan dilepaskan tersebut. Itu saya. Ide pelestarian tukik berawal dari Sardianto. Sejak 2014, Sardianto mulai mengajak masyarakat untuk mengumpulkan telur penyu, menginkubasi dan menangkarkannya. Ini dia tukiknya. Tukik itu penyu kecil yang sudah lahir. Kita coba pegang ya. Ini dia tukiknya. Tukik ini akan dilepaskan di laut lepas yang ada di Pantai Serang. Ini usianya berapa, Pak? Usianya berapa? Usia 2 bulan, seperti ini, lucu ya. Nah, ya, saya akan coba untuk ikutan donasi. Saya akan donasi untuk 10 tukik dan akan dilepaskan ke Pantai Serang ini. Yuk. Rasa penasaran membawa saya untuk menggali lebih dalam histori pelestarian penyu di Pantai Serang Blitar bersama petugas pelestari penyu Segoro Lestari, Sardianto. Saya pengen tanya, sekarang ini kan ada kegiatan yang langka dibilang ya, yaitu pelepasan tukik. Nah, tukik sendiri itu bagaimana proses pelepasannya mulai dari pertama kali bertelur sampai kemudian dilepaskan ke laut? Kalau dari awal kita ngambil telurnya, kita akan lihat suhu tanggal dulu. Nanti pas tanggal itu pas sudah tepatan waktunya naik bertelur, kita tunggu sampai berkisaran 3 jam. Setelah 3 jam nanti kita bertelur sampai pulang lagi ke laut, kita ambil, kita inkubasi. Bagaimana mengetahui kalau misalnya kura-kura ini penyu ini akan bertelur gitu? Tandanya tahunya dari mana? Tandanya dari sudah musiman, Mbak. Itu musiman mulai dari awal akhir bulan 4 nanti sampai bulan 10 akhir sudah musimnya. Kita tinggal nunggu tanggal bulan itu pas. Lihat bulan Ya, bulan waktu mau gelap, itu musim gelap itu sudah pasti lepas. Siapa sih pencetus ide untuk pelestarian tukik dengan cara
menginkubasi dan juga melepaskan tukik setiap tahun ini? Dulu sebenarnya saya itu tidak ada minat Mbak, sama sekali. Saya tidak ada niat sama sekali untuk inkubasi atau dikarantinaakan penyu. Tidak ada sama sekali. Karena saya dulu kan awalnya kan Nelayan? bukan merusak alam, saya mau kembalikan ke alam ini gimana. Kan dulu kerja saya di tambang, sampai sekarang pun di tambang. Jadi gimana saya bisa kembalikan lagi ke alam. Tanggung jawab Nah ya? akhirnya aku kan rasa tak ketuk gitu. Udah, Kang, sampean mau untuk bantu saya ini. Kalau mau ambil sana mau ya udah, oke, jalan. Jadi orang 2 aja awalnya. Awalnya orang 2, Orang sekarang yang 2. mengelola berapa banyak? Banyak ini orang 6, 7, 7 orang. 8 orang sekarang, sama belum penggiat-penggiatnya banyak. Kenapa sih tukik itu harus diinkubasi dulu kemudian baru dilepaskan? Kan kalau inkubasi ini kan proses penetasan. Setelah Kemudian netas Ditunggu nantinya 1 tahun? 48 hari, 47 sampai 48 hari suhu normal, nanti kita netas, mungkin di karantina sampai 1 atau 2 bulan atau 1 minggu bisa kita lepas. Ada pengaruh nggak melepaskan tukik yang baru saja menetas dengan yang sudah kuat 1 tahunan? Pengaruhnya ya masalah di biaya makan. Itu pengaruh besarnya. Dulu waktu itu sama Pak dari Kementerian Bali sana udah, Pak Sardi jangan terlalu lama untuk menyerah penyu. Itu meledaknya di sini. Ya Pak, siap. Saya udah tahu nanti meledaknya di sini. Jadi biaya pemeliharaan. Maksud ada, saya ada bantuan nggak dari pemerintah untuk Nggak biaya ada. makan dan sebagainya? Nggak ada. Jadi Pak Sardi inisiatif sendiri bersama Iya. dengan masyarakat. ya inisiatif sendiri. Ya kadang nanti ada orang lihat atau apa, itu biasanya ngasih free makan atau apa. Selama ini makanannya dari mana Pak? Ya kita dari teman-teman itu. Caranya supaya penyu ini tidak punah, maka telurnya yang didapat oleh nelayan atau warga di sekitar Pantai Serang ini harus diserahkan ke Ya. penangkar. Itu seperti apa? Kenapa bisa Kalau- seperti itu? Itu kan sebenarnya ya kita serah itu ya gimana ya, ibaratnya kita ini sebagai orang pesisir, ibaratnya biar tahu, saya juga nggak mau ambil gitu aja, juga nggak mau minta itu aja, ya tetap saya kasih donasi. Itu dana juga dari teman-teman, kita nanti kumpulan, kita untuk ganti telurnya. Yang tahu dapat anak-anak ya kita kasih anak, yang dapat orang tua ya kasih orang tua. Artinya ada serah terima gitu Iya, ya, iya. supaya melestarikan telur-telur ini. Satu telurnya donasinya berapa? 1.500. Ketika 1.500. Jadi kalau misalnya ini saya dapat telur 100, 100 telur saya kasih misalnya, maka saya dapat 1.500 kali 100 itu. kasih 100. Kadang-kadang kalau sudah yang bisa itu saya percaya gitu, ya udah nanti kalau dapat langsung kita inkubasi sana, sampai tinggal laporan itu aja. Kadang kayak gitu. Ini udah mulai berjalan kayak gitu. Sudah ya. Berapa tahun berjalan? Ini udah tradisi 5 tahun ini. Yang mulai berjalan untuk giat masyarakat untuk dikonservasi itu sekitar 3 tahun ini. 3 tahun terakhir. Tapi Tapi prosesnya sudah saya 5 tahun terakhir. udah 5 tahun. Sudah 5 Dulunya ada penangkaran ada, tapi cuma gimana ya, 1-2 induk udah nggak mau ngeliat lagi, karena induk yang bertelur di wilayah pantai ini masih banyak lagi. Sebenarnya penyu itu paling lama usianya sampai usia berapa ratus tahun sih Pak? Ratusan, kalau menurut sejarah waktu di apa itu guru besar Brawijaya itu ratusan tahun. Bahkan kalau kita ini lepas dari 1000, itu nanti yang bisa Hidup? hidup cuma 1 atau 3 ekor. Itu pun nanti bisa kembali lagi 25 atau 30 tahun lagi bisa kembali ke sini lagi. Apa sih pesan dari Pak Sardi kepada seluruh masyarakat di Indonesia khususnya yang berada di pesisir pantai agar melestarikan tukik? Nah, maksud saya kan biar nanti kalau memang semuanya itu nanti sudah ibaratnya satu untuk melestarikan tukik, lebih mudah dan lebih ringan untuk kita menjaga, dan pemerintah sendiri kan nantinya kan bisa membuka untuk kita ini ibaratnya untuk memfasilitasi lah, ibaratnya untuk mendukung di masalah di penyu di pesisir ini. Baik, Pak Sardi terima kasih. Kami berharap bahwa ada Pak Sardi lainnya yang peduli dengan kehidupan dari penyu dan juga tukik-tukik untuk pelepasannya. Karena kalau tidak ada orang seperti Pak Sardi, tentu anak cucu tidak akan pernah melihat bagaimana bentuknya penyu yang merupakan hewan purba yang hidupnya sampai dengan ratusan Maksudnya kan tahun. biar tahu aslinya bukan dari gambar. Kalau kayak gini, kayak anak-anak ini belum tentu tahu kalau penyu belimbing kayak gini, penyunya aslinya kayak apa kan nggak tahu kan gitu. Sebenarnya kerangkanya ada yang masih hidup ini sampai sekarang belum dia, masih di gili-gili sana. Saya mau ngambil, mau saya awetkan, udah ada sepakatan dulu
rencana kan mau diambil, tapi saya belum ada tempat, belum ada wadah. Dan nanti tempatnya di mana? Nah, jadi nanti biar tahu, nanti anak-anak kayak ini biar tahu. Oh ini penyu blimbing yang sudah. Jadi nggak cuma dari Punah gambar atau atau masih, dari ya, boneka bukan dari saja ya gambar. Pak Sardi. Terima kasih ya Pak Sardi Iya. atas waktunya. Saya langsung akan ikut serta dalam pelepasan tukik. Kita coba untuk melepaskan tukik spesial di Pantai Serang. Salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu adalah pelepasan tukik. Saat waktunya tiba, semua wisatawan yang berkunjung di Pantai Serang Blitar boleh ikut serta melepas tukik ke laut lepas. Saya bisa dibilang wisatawan yang beruntung hari itu, karena mendapatkan kesempatan mengangkat keranjang tukik bersama petugas setempat. Ini adalah cerita seru saya di Pantai Serang Blitar karena punya kesempatan untuk langsung memegang bersamaan dengan Pak Janjang membawa tukik yang begitu banyaknya. Nah, masyarakat udah rame nih. Ada yang berdonasi, ada yang memang kebetulan lagi datang ke Pantai Serang ini, terus langsung foto-foto dan melihat proses pelepasan tukik. Saya bahkan rela berdesakan di antara wisatawan dan rela antre demi mendapatkan tukik yang lucu. Pelepasan tukik adalah momen yang paling saya tunggu selama ini, karena sebelumnya saya belum pernah mengikutinya. Jauh-jauh datang dari Jakarta, saya sengaja datang ke Pantai Serang Blitar di bulan September karena September adalah waktunya pelepasan tukik. Saya ikutan donasi untuk melepaskan tukik sebanyak 10 tukik. Satu tukiknya Rp25.000, jadi saya mengeluarkan uang untuk berdonasi mendukung pelepasan tukik yang ada di Pantai Serang Blitar ini Rp250.000. Dan banyak sekali masyarakat yang antusias untuk melepaskan tukik. Tadi saya lihat ada yang dari Tulung Agung, ada yang dari Surabaya, dan saya sendiri datang dari Jakarta, ada yang dari Kediri. Bahkan luar biasa. Yuk kita nanti lihat ya bagaimana pelepasan tukiknya. Saya akan coba tukarkan kupon ini langsung dengan tukik yang akan dilepaskan. Ini ada 6 ya? Iya. Usai menukarkan tiket donasi, saya bergegas menepi untuk mengikuti prosesi pelepasan tukik. Semakin sore, antusias wisatawan melepas tukik semakin tinggi. Mereka pun berdonasi. Kesadaran masyarakat untuk tidak memakan telur penyu adalah bentuk dukungan keseimbangan alam. Alhamdulillah di tahun kelima ini masyarakat kita di Pantai Serang, di sekitar Pantai Serang, nelayan dan masyarakat umum di Pantai Serang sudah mulai sadar di saat ada telur penyu yang mendarat di Pantai Serang sekitar setiap tahun 18-20 induk. Itu masyarakat saat menemukan itu disampaikan kepada kelompok masyarakat Segoro Lestari yang mengkonservasi penyu. Biasanya kita dari kelompok itu mengganti, nantinya mengganti istilahnya untuk telurnya itu. Jadi ada nilai imbal balik. Jadi tidak namanya bukan jual beli, tapi kita mengganti untuk bensinnya untuk mereka istilahnya mengantar ke kita. Jadi dan itu juga untuk biaya operasional. Biaya ya? operasional. Dan pemeliharaan ini informasinya tidak murah ya Pak ya? Tidak murah, tidak murah. Makanya apa yang paling mahal ini Pak? Makannya? Pakan sama untuk sirkulasi air. Setiap hari harus berganti air, itu kita harus juga setiap hari harus standby di pagi dan sore kita harus Kita melihat memberi antusias makan. masyarakat dari tahun ke tahun. Untuk tahun ini kayak gimana Pak? Alhamdulillah ini luar biasa. Jadi hampir sama dengan tahun-tahun yang lalu, tapi kayaknya ada peningkatan. Peningkatannya. Kita tanpa istilahnya melibatkan yang resmi-resmi, kita komunitas-komunitas saja, kita melalui medsos, kita melalui komunitas kawan-kawan, ternyata semangatnya luar Baik, biasa. Pak, pesan kepada masyarakat di tepian pantai dimanapun yang banyak penyunya supaya mengikuti kegiatan yang melestarikan penyu ini. Pesan kami tentu dari warga masyarakat Serang, jadi bahwa penyu ini adalah hewan purba
yang hampir punah. Mari kita lestarikan, mari kita jaga bersama-sama di seluruh sepanjang pantai di Indonesia ini. Apa sih program-program untuk mendukung pelestarian tukik? Program-programnya juga untuk mengajak kepada masyarakat sadar terhadap kelestariannya. Ini kita ada satu rangkaian yang nanti mendukung dari pelepasan tukik ini. Nanti Karena luar biasa. Jadi tidak hanya kita melepas saja, kita kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan seperti jazz pantai, terus nanti ada kegiatan-kegiatan 1000 barong dan lain sebagainya. Ini adalah rangkaian dari untuk mendukung, dan kita punya ciri khas barong yang itu nanti barong penyu yang merupakan wujud istilahnya kita untuk melestarikan penyu. Baik, Ya. terima kasih. Ya. Saya juga akan menikmati pelepasan tukik sambil nanti mendengarkan musik jazz. Yes. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Silakan Bapak lanjut. Ya. Tampaknya tukik yang saya bawa tak sabar lagi untuk segera dilepaskan. Satu persatu wisatawan yang tadi berdonasi mulai melepaskan tukiknya. Pemandangan sore itu semakin istimewa kala matahari mulai tenggelam. Semburat cahaya mengiringi pelepasan tukik. Hempasan ombak yang menghampiri wisatawan sempat membuat terkejut karena membasahi pakaian. Akibat terbawa ombak, tukik yang tadi dilepaskan ada yang kembali ke daratan. Oleh karena itu, para wisatawan membantu tukik berusaha untuk mengembalikannya ke laut lepas. Alam tampaknya menyambut baik pelepasan tukik sore itu, karena cuaca dari pagi hingga sore tampak begitu bersahabat. Pelepasan tukik sudah selesai. 1 tahun rata-rata ada 3-4 kali, tapi itu pun tergantung dari banyaknya dan kekuatan tukik untuk bisa dilepaskan. Donasi penting untuk menjaga kelestarian dan juga pemeliharaan karena peran pemerintah masih minim, sehingga biaya makan, biaya pengangkutan air dan lain sebagainya juga dibutuhkan. Saya Dita Faisal sangat terkesan dengan pelepasan tukik yang ada di Pantai Serang. Semoga tukik-tukik semakin bisa bertahan dan kita bisa melihat penyu-penyu langka yang umurnya ratusan tahun yang sudah termasuk hewan purba. Dita Faisal untuk Vlog News, nge-vlog sambil nge-news spesial di Pantai Serang dalam Serang Culture Festival. Sampai jumpa. Tua muda masih bersukaria menuju senja, menghabiskan waktu menikmati pemandangan yang eksotik di Pantai Serang Blitar. Mari bersama menjaga kelestarian dan keseimbangan alam untuk anak cucu kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Vlog News, vlog sambil nge-news.